Kita jumpa lagi teman-teman. Pada video kali ini saya mencoba mengulas terkait dengan perubahan pasal pada KUHP yang baru. Nah, hari ini sangat disayangkan di mana di Indonesia terus menjadi perhatian negara lain, menjadi pusat perhatian negara lain terkait dengan tindak pidana korupsi. Saya tadi melihat media dan membaca terkait dengan update Liga Korupsi Indonesia ini, yang dimana di nomor satunya ini adalah korupsi di Pertamina, yang kemudian sampai di nomor 12 itu ada Bank Senturi. Nah, pada video ini saya lebih fokus membahas terkait dengan perubahan pasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan KUHP terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang nanti efektif berlaku pada tahun 2026. Yang pertama adalah ada 5 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang kemudian sudah dirubah pertama kali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, di dalam undang-undang ini dicabut atau dinyatakan tidak berlaku nantinya setelah berlakunya KUHP terbaru. Ada 5 pasal yang dicabut adalah pertama, pasal 2 ayat 1, kemudian pasal 3, pasal 5, kemudian pasal 11 dan pasal 13 ya. Kemudian pasal ini diatur di dalam KUHP yang baru, di mana di dalam pasal 603 sampai dengan pasal 606 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pada video ini saya tidak bisa membahas secara keseluruhan, tetapi saya membahas satu persatu ya. Nantinya akan saya update pada video berikutnya, bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dicabut di KUHP terbaru menjadi pasal 603. Ada beberapa yang menjadi perubahan. Yang pertama adalah terkait dengan ancaman pidana minimal. Pidana minimalnya sebelumnya adalah 4 tahun, tetapi di dalam KUHP yang baru ini menjadi 2 tahun. Yang kemudian pidana dendanya yang sebelumnya adalah minimalnya ya, minimalnya itu adalah 200 juta. Tetapi pada KUHP yang baru ini menjadi minimal kategori 2 atau 10 juta rupiah. Maksimalnya adalah sebelumnya di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor adalah 1M. Ditambah ya, di dalam KUHP yang baru ini ditambah maksimalnya menjadi 2M. Itu yang pertama. Yang kemudian bunyi pasal dalam KUHP baru tidak jauh berbeda ya. Hanya saja terkait dengan merugikan uang negara itu dijelaskan di dalam KUHP terbaru ini bahwa untuk menghitung ya, untuk mengetahui mengenai kerugian uang negara itu harus berdasarkan pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Jadi sebelumnya terkait hal ini sudah diatur memang, tetapi tidak disebutkan secara spesifik seperti di dalam KUHP yang baru ini. Kemudian teman-teman, bahwa bunyi yang lain memang tidak jauh berbeda, bahwa di pasal 603 ini persis seperti pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan ya, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara yang paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 2 atau 10 juta rupiah dan paling banyak kategori 6 atau 2 miliar rupiah. Nah, ini pasal yang nantinya telah berlaku efektif undang-undang ini.
Sehingga nanti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1 ini sudah tidak lagi dijadikan pedoman di saat ada koruptor yang melakukan pelanggaran terhadap pasal yang sudah diatur dalam pasal 603 ini. Nah, itu teman-teman sementara yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Nanti terkait dengan pasal yang lain, yaitu pasal 604, pasal 605, pasal 606 yang dirubah dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diatur kembali di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan saya jelaskan pada video berikutnya. Hal ini jangan kita kemudian tidak memperhatikan ya, karena berapa lama lagi akan berlaku undang-undang ini. Terima kasih. Kalau ada yang perlu dipertanyakan atau ada masyarakat yang ingin berkonsultasi, saya akan menaruh atau ngasih link form konsultasi hukum di kolom komentar yang akan nanti saya sematkan. Terima kasih dan